Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Amanda dari kelas 106. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih teman-teman, ada papa saya. Halo, gitu Pak. Halo teman-teman, nama saya Agus Maklani, papahnya Muhammad Rizky Amanda. Halo. Nah, aku mau nanya nih Pak, yang pertama kali. Papa pada saat itu sudah kerja atau masih kuliah? Pada saat itu kebetulan tahun 1998 saya masih aktif di mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Ahmad Dahlan. Di mana tuh Pak, lokasi kampusnya? Ada di Kramat Raya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan intinya nih Pak. Yang pertama, aku mau nanya nih Pak, apa sih itu kerusuhan Mei 1998? Kerusuhan Mei 1998 itu adalah kerusuhan massa karena pada saat itu terutama dituntut oleh para mahasiswa ingin adanya sebuah reformasi itu, jadi kerusuhan massa saat itu kerusuhan massa. Kerusuhan massa. Ya. Lalu pada saat itu siapa aja Pak yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ya, kalau bicara yang terlibat ya di antaranya ya di situ ada para aktivis mahasiswa, para mahasiswa, para elit politik, masyarakat, dan aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, dan lain sebagainya. Untuk kejadiannya itu kapan sih Pak? Mungkin peristiwa puncaknya. Kalau puncaknya itu tanggal 14 Mei itu terjadi kerusuhan di mana-mana. Itu puncaknya tanggal 14 Mei. 14 Mei. Katanya kan para mahasiswa itu menuntut untuk Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada jabatannya itu tanggal berapa Pak kalau boleh tahu? Jadi setelah terjadinya Kerusuhan. demonstrasi besar-besaran, para mahasiswa menuntut Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden. Pada saat itulah terjadi kerusuhan di mana-mana yang pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden dan jabatannya diserahkan kepada waktu itu kepada wakilnya Bapak B.J. Habibie tanggal 21 Mei 1998. Nah, waktu itu mahasiswa itu demonstrasi di mana tuh Pak tempatnya, lokasi? Kalau tempat demonstrasi itu hampir di setiap kampus-kampus mahasiswa, tapi puncaknya adalah ada di gedung DPR MPR. Pada saat itu para mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Lantas, mengapa sih Pak bisa terjadi peristiwa kerusuhan tahun 1998 itu? Mungkin latar belakangnya bisa terjadi peristiwa tersebut. Ya, pada awalnya, jadi beberapa minggu sebelum terjadi kerusuhan itu para mahasiswa seluruh Indonesia itu mengadakan demo yang intinya adalah ingin mengadakan reformasi secara besar-besaran, diantaranya ingin menurunkan Presiden Soeharto karena Presiden Soeharto sudah terlalu lama
menjabat sebagai presiden dan para mahasiswa ingin melakukan reformasi, pergantian presiden. Nah, kenapa itu terjadi kerusuhan? Karena pada tanggal antara tanggal 12 sampai tanggal 14 Mei itu terjadi demo mahasiswa dan Ada pembantaian. terjadi penembakan terhadap mahasiswa yang diantaranya ada beberapa mahasiswa Trisakti yang meninggal dunia. Nah, dari awal penembakan itulah yang akhirnya terjadi kerusuhan di mana-mana karena merasa tidak puas dengan kepemimpinan Soeharto yang seolah-olah memihak ke para etnis Tionghoa, dan akhirnya di situ terjadi kerusuhan yang akhirnya banyak korban di kalangan orang keturunan Cina. Waktu itu terjadi pembakaran tempat-tempat belanja seperti mall, pembakaran rumah-rumah orang keturunan Cina waktu itu. Ya disitulah kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 bulan Mei. Lalu pertanyaan terakhir nih, Mah. Bagaimana keadaan pada saat itu? Dilihat dari yang pertama tuh ada aspek sosialnya, Pak, sama aspek dari budayanya. Kalau dari aspek sosial udah pasti banyak kejadian Pembakaran, pembantaian mungkin. ya terjadi pembakaran tempat belanja, terus beberapa tempat belanja dijarah, etnis Tionghoa ada yang dibakar rumahnya, dan menurut cerita sih banyak ada yang ya maaf mungkin ada pemerkosaan, ada ya mungkin yang dibunuh, cuman saya tidak tahu persis, cuman pada saat itu banyak cerita seperti itu di kalangan masyarakat. Oke. Terus juga katanya dengar-dengar itu kendaraan-kendaraan aparat penegak hukum juga pada dibakar-bakar ya, Pak? Betul, banyak kendaraan polisi, kendaraan TNI yang pada saat itu dibakar oleh baik oleh para mahasiswa maupun oleh masyarakat umum. Berarti dari peristiwa itu banyak pelanggaran HAM yang dilanggar gitu ya? Secara HAM betul, di situ banyak yang dilanggar karena Menyangkut nyawa manusia gitu. penganiayaan terhadap manusia, terus penangkapan para aktivis mahasiswa, ya diantaranya itu. Oke deh Pak, segitu aja nih pertanyaannya. Terima kasih nih Pak buat waktu luangnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi seperti ini. Baik, terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan dan saya ceritakan pada saat itu. Terima kasih. Oke teman-teman semua, makasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.